Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan sensor suhu DHT2 untuk mengecek temperatur pada greenhouse yang beranggotakan saya Narmatika Ringri dan rekan saya Ratu Aksya Bustami, saya Dwi Fitri Madani. Selamat menyaksikan. Sensor suhu DHT 22 diuji melalui kalibrasi, validasi, dan uji kinerja untuk aplikasi greenhouse. Hasil kalibrasi menunjukkan akurasi yang baik dengan deviasi kecil dibandingkan alat standar. Validasi menunjukkan data sensor stabil dan konsisten. Uji operasi pada suhu 35-70 derajat Celcius menunjukkan sensor responsif dan mampu mengaktifkan kipas otomatis sesuai ambang suhu. Sensor DHT22 layak digunakan untuk sistem kontrol suhu dalam greenhouse. Berikut adalah skematik dari sensor suhu DHT22, di mana terdapat komponen yaitu ada Arduino Uno, relay, sensor DHT22, baterai, kipas, RTC, MMC, LCD, dan papan rangkaian. Arduino-nya sendiri itu untuk microcontroller utama, mengatur input dari sensor dan RTC, serta output ke LCD, relay, MMC. Sensor DHT22 sendiri itu terhubung ke pin digital Arduino. Kabel merah itu ke FCC 5 volt, kabel hitam itu ke ground. Fungsinya itu untuk mengatur suhu dan kelembapan dan dikirim ke Arduino. Selanjutnya ada modul relay. Relay itu terhubung ke Arduino dan mengendalikan kipas berdasarkan suhunya. Kabel hijau itu ke menghubungkan ke sinyal Arduino. Kabel ungu ini ke FCC dan kabel hitam itu ke ground. Fungsinya itu untuk on off kan kipas dari Arduino-nya. Terus kipas sendiri itu dayanya diambil dari baterai 9 volt dikontrol melalui relay. Kabel merah itu menghubungkan ke FCC dari relay-nya. Sedangkan kabel hitamnya itu menghubungkan ke ground di baterai. Fungsinya itu untuk menyalakan otomatis bila suhunya itu tinggi. RTC ini sendiri itu menggunakan modul DS3231 itu dimana kabel hijau dan ungu itu SCL dan SDA itu menghubungkan ke pin A4 dan A5. Fungsi dari RTC-nya sendiri itu untuk memberikan data waktu. Selanjutnya ada MMC atau SD card. Itu terhubung ke FCC-nya ke 5 volt. Arduino, GND di MMC itu ke GND di Arduino, MISO itu ke D12, pin D12 Arduino, MOSING-nya ke pin 11, SCK-nya ke pin 13, CS-nya itu ke pin 10. Terus selanjutnya itu ada LCD. LCD itu sendiri menggunakan LCD ukuran 16 kali 2, di mana kabel hijau itu SDA ke A4,
di pin Arduino, terus kabel ungu itu SCR ke pin A5 Arduino. Kabel hitam dan merah itu ke ground dan FCC. Fungsinya itu untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan waktu. Baterai 9 voltnya sendiri itu untuk memberikan daya kepada kipas melalui relay. Baterai GND disambungkan juga ke GND Arduino untuk ground yang sama, mendapatkan ground yang sama. Papan rangkaian sendiri itu untuk merangkai komponen satu komponen yang lain untuk menghubungkannya. Latar belakang greenhouse atau rumah kaca adalah struktur yang dirancang untuk melindungi tanaman dari kondisi cuaca eksternal yang tidak menguntungkan dan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Salah satu aspek kritis dalam pengolahan greenhouse adalah menjaga suhu dan kelembaban dalam atas yang ideal. Kondisi lingkungan yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan risiko penyakit. Teknologi sensor kelembaban dan suhu telah menjadi solusi inovatif dalam mengatasi tantangan ini. Sensor ini mampu memberikan data real-time yang akurat tentang kondisi lingkungan di dalam greenhouse. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan sistem otomatis yang mengatur suhu dan kelembaban, seperti sistem pemanas, pendingin, dan irigasi. Dengan demikian, teknologi ini memungkinkan pengolahan lingkungan yang lebih efisien dan presisi. Dengan latar belakang ini, penggunaan sensor kelembaban dan suhu dalam sistem otomatis greenhouse menjadi sangat penting. Teknologi ini memberikan solusi yang efisien dan efektif untuk mengelola kondisi lingkungan, yang pada akhirnya mendukung pertanian berkelanjutan dan produktivitas tanaman yang lebih tinggi. Tujuan yang pertama, pemantauan dan pengendalian suhu otomatis pada greenhouse menggunakan sensor DHT22. Tujuan yang kedua, membantu terciptanya lingkungan tumbuh yang optimal bagi tanaman di dalam rumah kaca. Yang ketiga, pendinginan otomatis berdasarkan perubahan suhu. Dan manfaat yang didapat adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kontrol suhu dalam rumah kaca. Yang kedua, mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat suhu ekstrim atau yang tidak terkendali. Yang ketiga, mendukung pertanian yang presisi dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi berbasis sensor yang hemat biaya dan akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain alat kami, yaitu prototipe greenhouse, di mana pada prototipe ini menjaga suhu di dalam dengan menggunakan kipas. Alat ini menggunakan sensor suhu DHT22 untuk mengukur suhu pada prototipe greenhouse. Pada alat ini, kami menggunakan setting point 33 derajat Celcius, yang berarti jika suhu di atas 33 derajat Celcius, maka kipas akan otomatis menyala. Dan di bawah 33 derajat Celcius, kipas otomatis akan mati. Di sini ada kipas yang dimana kipas untuk membuang udara yang ada di greenhouse. Di sini juga sudah terdapat ada sensor yang menunjukkan bahwa suhu seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di atas 33 derajat Celcius kipas otomatis menyala, dan di sini juga suhu terdapat 32,14 di mana kipas otomatis mati. Terus alat kami greenhouse menggunakan lampu
menggunakan lampu untuk memanaskan ruangan pada greenhouse. Di sini suhu masih 32,14, belum terjadi penaikan. Di sini pada saat lampu dinyalakan, maka suhu ruang otomatis menaik. Dan di sini terdapat suhu 33,44, di mana kipas dalam ruangan otomatis menyala. Pasangkan kabel jumper pada bagian MMC, bagian GND, ke papan rangkaian bagian GND. Kemudian, bagian VCC ke papan rangkaian bagian 5 volt. Kemudian pada bagian MISO ke papan pin 12 Arduino. Kemudian pada bagian MOSI ke pin 11 Arduino. Kemudian pada bagian STK, pasangkan ke pin 13 Arduino. Kemudian pada bagian CS ke pin 4 Arduino. Kemudian pada bagian RTC, pasangkan kabel jumper pada bagian GND ke papan rangkaian bagian GND. Kemudian pada bagian VCC, ke papan rangkaian 5 volt. Kemudian pada bagian SDA, pasangkan ke Arduino ujung bagian kedua.
Kemudian pada bagian SCL, pasangkan ke bagian Arduino ujung ke-1. Kemudian pada bagian LCD, bagian GND, pasangkan ke bagian GND di papan rangkaian. Pada bagian VCC, ke papan rangkaian bagian 5 volt. Pada bagian SDA, pasangkan ke A4 pada papan rangkaian. Pada bagian SCL, pasangkan ke A5 pada papan rangkaian. Kemudian pada bagian Arduino, pasangkan kabel jumper pada bagian GND. Ke bagian GND pada papan rangkaian. Kemudian pasangkan 5 volt pada bagian GND, ke 5 volt pada papan rangkaian. Kemudian pasang kabel jumper pada bagian A4 Arduino. Pada A4 pada rangkaian, papan rangkaian.
Kemudian pasang pada A5 Arduino. Ke A5 pada papan rangkaian. Kemudian pada bagian sensor pasangkan kabel jumper pada bagian plus pasangkan pada bagian 5 volt pada papan rangkaian. Kemudian pada bagian out pasangkan kabel jumper dan pasangkan pada bagian pin 2 Arduino. Kemudian pada bagian min pada sensor pasangkan ke bagian GND pada papan rangkaian. Selanjutnya pada bagian relay. Pada bagian relay pasangkan kabel jumper pada bagian in, sambungkan pada pin 8 Arduino. Kemudian pada bagian GND pasangkan kabel jumper dan sambungkan kepada GND pada papan rangkaian. Kemudian pada bagian VCC sambungkan kabel jumper dan sambungkan ke bagian 5 volt pada papan rangkaian. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik dari data kalibrasi dan validasi dari yang sudah kita dapatkan. Jadi, kalibrasi ini untuk mencari nilai R dan rumusnya yang nantinya akan kita gunakan untuk proses validasi dan juga uji kinerja. Jadi, yang akan kita gunakan itu rumus dari kalibrasinya nanti. Nah, di sini kita memakai kalibrator yaitu hygrometer dan sensor kita memakai suhu DHT 22.
Yang pertama, kita cari nilai rata-rata dari semua ulangan. Dengan perintah, sama dengan average. Kemudian kita klik kolom ulangan 1 sampai ulangan 3 pada hygrometer. Kemudian, enter, habis itu kita tarik sampai bawah. Kan. Maka nilai rata-rata dari ulangan 1 sampai ke 3 pada data hygrometer sudah didapatkan. Kemudian kita mencari nilai rata-rata pada sensor DHT juga, yaitu dengan rumus average dari ulangan pertama sampai ulangan ketiga. Kemudian kita enter, kita tarik sampai bawah juga. Sudah didapatkan nilai rata-rata sensor suhu DHT. Setelah kita mendapatkan dua nilai rata-rata hygrometer dan rata-rata sensor DHT, kita akan membuat grafiknya, yaitu dengan mencari disisipkan, kemudian bagan, kemudian di bagian sebarnya atau scatter ya kalau gitu. Kemudian kita taruh sini dulu grafiknya. Nah, lalu kita pilih data, tambahkan. Untuk nama serinya akan kita beri nama kalibrasi sensor suhu DHT22. Untuk nilai seri X-nya, kita akan ambil dari rata-rata kalibrator, yaitu rata-rata hygrometer yang sudah cari sebelumnya. Dan nilai seri Y-nya, kita akan memasukkan data dari rata-rata nilai suhu sensor DHT. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan grafiknya. Nah, untuk mendapatkan nilai Y dan R, untuk kita perlihatkan nilai Y dan R, kita klik salah satunya, tambahkan garis tren, terus kita pencet linear, ini sudah ya linear. Kemudian kita checklist yang bagian kedua sama yang ketiga ini. Tampilkan persamaan pada bagan dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Nah, maka dengan otomatis akan keluar nilai Y dan nilai R. Nilai Y dan nilai R. Nah, di sini kita mendapatkan nilai R sebesar 0,9976. Di mana ketika nilai R mendekati 1, itu merupakan, di mana ketika nilai R mendekati 1, itu artinya semakin bagus atau nilai sensornya yang kita buat itu semakin akurat. Itu. Berhenti. Salah pencet, please. Ini di akhirnya dihapus nih. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik validasi. Nah, di sini terdapat data seperti sebelumnya, yaitu data dari ulangan 1 sampai 3 sensor suhu DHT dan ulangan 1 sampai 3 dari kalibratornya sendiri, yaitu hygrometer. Di sini kita memakai 3 taraf ya. Seperti sebelumnya caranya, yaitu kita pertama mencari rata-rata dari ulangan 1 sampai 3 sensor suhu DHT. Yaitu dengan perintah sama dengan average. Kemudian kita klik kolom ulangan 1 sampai ulangan 3. Terus enter. Kita tarik sampai bawah. Sudah didapatkan nilai rata-rata dari ulangan 1 sampai 3 sensor suhu DHT. Kemudian kita cari rata-rata dari kalibratornya itu sendiri juga. Itu average. Ulangan 1, ulangan 3. Tertarik. Nah, setelah kita dapatkan,
kita akan buat grafiknya. Kasih sisihkan atau insert, kemudian chart, kita taruh sini. Sini kita pilih data. Tambahkan nama serinya kita kasih nama dengan validasi sensor suhu DHT22. Untuk nilai series X-nya seperti sebelumnya, yaitu nilai series X adalah nilai dari rata-rata hygrometer atau kalibratornya itu sendiri. Kemudian nilai serinya kita menggunakan rata-rata dari data sensor suhu. Kita cari sebentar. Oke. Nah, di sini didapatkan grafik. Di situ kita tambahkan garis straight, yaitu garis linear sudah ya. Kemudian di bawahnya ini kita checklist semua. Kalau pada kalibrasi kan kita tidak checklist setel penahan. Nah, pada validasi kita checklist semuanya. Nah, ini dia. Ini yang kita dapatkan, Y sama dengan 1,0053X, kemudian R kuadratnya kita dapatkan 0,9998. Dan ini pada kalibrasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian uji kinerja, pembuatan grafik uji kinerja, serta stabilitas. Sebelum itu, mengapa kita harus melakukan uji kinerja pada rancang alat yang telah kita gunakan? Dikarenakan uji kinerja ini merupakan langkah sistematis untuk menguji kehandalan rancangan alat yang meliputi keakurasian respon, alat ukur, kecepatan pengukuran, dan stabilitas selama waktu yang telah ditentukan. Nah, uji kinerja ini dilakukan selama mungkin untuk merepresentasikan keadaan sesungguhnya. Nah, pada uji kerja yang kami lakukan, kami terdapat 8 taraf, di mana pada tiap tarafnya kami lakukan dengan durasi 2 jam, sehingga keseluruhan adalah 16 jam. Karena pada uji kinerja yang hanya beberapa jam saja dianggap tidak layak. Di sini terdapat data uji kinerja yang telah kami lakukan. Di sini ada keterangan jam yang kami lakukan pada saat uji kinerja, jam setengah 7, jam 6, menit ke-24. Kemudian terdapat sensor. Nah, sensor yang kami gunakan adalah sensor suhu DHT22. Kemudian ada data kalibrator. Kalibrator yang kami gunakan adalah hygrometer. Kemudian status kipas on off. Nah, status kipas ini adalah ketika suhu di atas 33 derajat Celcius, maka kipas otomatis akan hidup atau on. Nah, ketika suhu di bawah 33 derajat Celcius, seperti ini, maka status kipas akan off atau akan mati. Pada tiap taraf yang kami lakukan, terdapat setting point. Nah, setting point taraf pertama yaitu setting point 70 derajat Celcius, taraf kedua setting point 65, taraf ketiga setting point 60, taraf keempat setting point 455, taraf kelima setting point 50, taraf keenam setting point 45, taraf ketujuh setting point 40, dan taraf ke-8 atau terakhir setting point 35. Nah, di sini terdapat data sebanyak 1188. Kemudian kita setelah mendapatkan data-data ini, kita akan membuat grafik uji kinerja di lembar selanjutnya. Sini grafik uji kinerja. Kita tulis dulu ganti nama. Grafik uji kinerja. Kita akan membuat grafik uji kinerja tiap taraf. Jadi terdapat 8 grafik yang akan kita buat. Untuk membuat grafik, kita ke insert. Kemudian chart, kita pilih scatter with smooth lines and markers, yang kedua.
Kemudian kita klik kanan, seleksi data, 8, tambahkan garis namanya kita tulis dengan taraf 1. Kemudian eh, sumber X-nya adalah X-nya adalah nilai dari sensor pada taraf 1 keseluruhannya, secara keseluruhannya. Maka kita coba shift CTRL, tanda panah bawah. Kemudian kita enter. Kemudian untuk series value-nya atau nilai Y-nya, kita menggunakan nilai data dari kalibratornya. Oke. Ini merupakan grafik dari taraf 1. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan grafik taraf 1, taraf 2 sampai taraf ke-8. Kemudian data di buat engine, kemudian nilai sensor kita masukkan, kemudian seri C, nilai kalibrator kita masukkan. Oke. Kemudian yang ketiga, buat juga chart data di sini lagi kita ke sensor dulu. Kemudian yang nilainya kalibrator. Oke, oke. Kita kecil dulu. Kemudian taraf 4. Search data di taraf. Kemudian lalu kita ke aja lagi ke taraf 4. Tebal taraf 4. Atau setting point ke masukkan nilai sensor untuk yang X. Kemudian Y, nilai kalibrator. Dan taraf 5. Taraf 5. Taraf 5 semuanya. Kemudian
Ini Q lahir yaitu R8, terus data X beri nama seriesnya dulu. Kemudian nilai untuk sumber X-nya adalah nilai sensor dari R8. Oke, kemudian nilainya adalah nilai properti dari 8. Oke, oke. Nah, ini adalah keseluruhan grafik uji kinerja dari taraf ke-1 sampai taraf ke-8. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian stabilitas juga, di mana stabilitas data ini kita butuhkan untuk melihat rancang alat yang telah kita buat apakah stabil atau tidak. Nah, untuk pengertian stabilitas pengukuran hasil rancang bangun sistem alat ukur itu sendiri adalah sebuah pola atau nilai berbasis waktu yang menunjukkan kestabilan atau keselarasan atau kesesuaian hasil pembacaan dari hasil rancang bangun alat ukur berbagai kondisi pengukuran. Nah, di sini kita terdapat data yaitu dari taraf 1 sampai taraf 8, di mana waktu yang kita ambil dari data uji kinerja selama 2 jam sebelumnya ini, kita ambil tiap 10 menit sekali. Sehingga waktu di sini akan kita tulis dengan menit ke-10, menit ke-20, hingga seterusnya. Kemudian terdapat nilai sensor dan nilai kalibrator. Nah, di sini kita akan mencari nilai absolut atau nilai selisih antara nilai kalibrator dan sensornya sendiri itu. Kemudian ada rata-rata dari nilai absolutnya, ada standar deviasi P dan reliabilitas dan stabilitas. Keterangan stabilitas stabil atau tidak. Langsung saja kita akan mencari nilai absolutnya dulu dengan perintah sama dengan ABS. Kemudian kita klik nilai data kalibrator, kemudian kita kurangi dengan nilai sensor. Enter. Nah, ini adalah nilai absolut dari taraf 1 menit ke 10. Tinggal kita tarik saja untuk melihat keseluruhan. Nah, maka ini adalah nilai keseluruhan dari absolut dari taraf 1 sampai taraf ke-8. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari nilai absolut tiap tarafnya agar kita bisa mencari nilai standar deviasinya. Nah, ini dengan perintah sama dengan average. Kemudian kita log saja nilai absolut pada taraf pertama. Bentar. Maka akan terlihat. Ini tinggal kita klik saja. Kita klik saja. Oh, ini karena ada nilai data ini. Tinggal klik lagi aja. Average. Nah, ini adalah keseluruhan nilai rata-rata
absolut tiap tarafnya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai standar deviasi absolutnya pada tiap taraf. Nah, itu dengan perintah sama dengan stdt. Kemudian kita blok nilai absolut tiap taraf. Enter. Ini terlihat adalah standar deviasi P pada taraf pertama adalah 0,1434981. Kemudian tinggal kita tarik saja. Nah, ini adalah nilai standar deviasi yang telah kita cari. Ada tiap taraf SMP, taraf ke taraf ini, taraf ini. Kemudian kita akan mencari nilai reliabilitas. Nah, untuk reliabilitas itu sendiri memiliki pengertian yaitu derajat keajikan atau konsistensi di antara dua nilai hasil pengukuran pada objek yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang berbeda. Kita kan alat pengukurannya berbeda yaitu sensor dan kaliber. Kita cari nilai reliabilitas ini berapa? Itu dengan perintah sama dengan Carl CO. Kemudian kita masuki data keseluruhan sensor. Di situ kita kasih titik koma. Kemudian kita masukkan nilai dari keseluruhan kalibrator juga. Maka nilai reliabilitasnya akan terlihat. Nilai reliabilitas yang terlihat yaitu 0,996184075, di mana berarti rancang alat yang telah kami buat itu keterangannya adalah stabil. Nah, di sini kita akan membuat grafik stabilitas, di mana grafik tersebut nanti kita akan memasuki data berupa data sensor tiap taraf dan data sensor kalibrator. Kemudian kita lihat apakah dari grafik tersebut rancang alat yang telah kita buat itu terlihat stabil atau konsisten. Pertama, kita pencet insert, ke bar insert, kemudian chart. Di situ kita di sekitar ini kita pilih, kemudian kita seleksi data, add, kemudian kita beri nama dulu. Pertama, kita akan membuat grafik berupa grafik dari data nilai sensor. Sensor pada taraf pertama. Taraf 1, sensor taraf pertama. Ini X-nya kita masukkan waktu. X-nya kita masukkan waktu. Kemudian Y-nya kita masukkan nilai sensor. Karena kan ini kita membuat grafik sensornya ya. Oke, lain. Kemudian kita add lagi. Terus series name-nya akan kita masukkan kalibrator taraf 1. Series X-nya adalah waktu. Kemudian seriesnya Y-nya adalah nilai kalibrator dari taraf pertama. Ini kita akan lanjutkan sampai data sensor dan data kalibrator ke taraf 8. Baca.
Oke, kemudian mungkin dari sensornya dulu ya kita buat biar ini udah tiga. Masukkan tiga, kemudian kita add lagi sensor importnya. Lima, kemudian taraf 6. Terus masukkan sensor taraf 6. Oke, kemudian taraf 7. Kan, itu kan taraf terakhir. Hmm, itu kita lagi sekarang kita cari kali kita namanya sudah. Regulator taraf 4. Kemudian taraf 5. Kemudian regulator taraf 6. Habis itu taraf 7. Kan
Oke. Ini kita edit dulu. Biarin. Hmm. Ya. Oke. Itu kita lihat grafik yang telah kita buat. Ini dia grafik telah kita buat. Dan kita sih dulu elemen-elemen. Untuk bagian bawah ini adalah waktu. Dan ini adalah ini merupakan grafik dari stabilitas batu keluarga yang kita bangun. Ditambah dengan existing. Kita kasih chart grafik stabilitas. Di sini sudah tertera grafik stabilitas yang telah dibuat, di mana di sini terdapat data dari nilai sensor taraf pertama sampai taraf ke-8 dan data nilai kalibrator dari taraf pertama sampai taraf ke-8. Kita lihat, kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik stabilitas uji kinerja yang telah kami lakukan. Ini terdapat titik dari sensor taraf pertama dengan kalibrator berdekatan. Ini juga sama, taraf kedua dan ini taraf ketiga, taraf keempat, taraf kelima dari nilai sensor dan kalibrator, ini taraf keenam, ketujuh, dan kedelapan. Ini ada terdapat perbedaan mungkin di sini dipertanyakan mengapa jauh nilai suhu dari 60-an derajat 10 menit kemudian ke 40-an. Nah, ini dikarenakan kami menggunakan aktuator kipas di mana saat suhu di atas 33 derajat Celcius, maka kipas akan otomatis hidup. Sehingga ketika nilai suhunya 70 derajat Celcius dan kipas hidup, maka suhu pada ruangan tersebut, greenhouse, itu akan cepat menurun.
Sehingga 10 menit kemudian suhu akan menurun ke 40 derajat. Ini seperti kita lihat. Dan seperti seterusnya. Ini jadi seperti set pointnya. Jadi kita dimulai dari 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, dan 35. Baik, di sini saya akan menjelaskan data pada bagian akurasi juga. Jadi di sini terdapat data setting point, di mana kita mengambil setting point dari nilai 70 derajat Celcius, kemudian turun ke bawah sampai ke 35 derajat Celcius pada tiap tarafnya. Kemudian di sini ada NA, yaitu nilai aktual. Nilai aktual yang kami gunakan berupa data dari keseluruhan nilai tiap tarafnya, yaitu dengan perintah sama dengan. Kemudian kita ke data uji kinerja, ke taraf pertama dulu atau di setting point 70. Ini kemudian kita ambil nilai sensor secara keseluruhan. Kita enter. Nah, ini nilai aktual pada taraf pertama atau pada setting point 70 ada 56,7. Kemudian kita akan melakukan perintah yang sama kepada setting point yang seterusnya atau pada taraf seterusnya. Ini terdapat poin ke 30. Ini adalah nilai aktual dari setting point 70 sampai setting point ke 35. Kemudian kita masukkan rumus. Di sini untuk mencari di akhir nilai akurasinya berupa persen. Jadi kita pertama-tama kita cari dulu dengan rumus sama dengan set point, nilai set point dikurang dengan nilai aktual. Sama dengan. Kemudian kita log saja sampai bawah. Oke. Ini adalah average. Ini adalah nilai rata-rata. Kemudian nilai SP kurang NA ini kita bagi dengan jumlah data yang telah didapat pada saat kita uji kinerja. Itu perintah sama dengan kita klik saja ini, kemudian kita bagi dengan jumlah data yang telah dilakukan saat uji kinerja. Kita lihat pada taraf pertama jumlah data yang didapatkan yaitu 118. Itu jumlah data 118 1188 ini jumlah datanya sampai ke taraf 5 saja. Taraf 6 dia berbeda jumlah datanya. Jadi kita kalkulasi dulu, kemudian kita
Kita taruh jumlah datanya tadi 1188 dengan ini sampai ke setting point 50 yaitu taraf kelima. Kita blok saja sampai yang ke-50. Nah, yang taraf ke-6-nya ini kita bagi dengan jumlah data pada taraf ke-6 uji kinerja. Kita lihat ini taraf ke-6. Ini taraf ke-6. Yaitu 1134. 1134. Kita taruh di sini 1134. Kemudian pada taraf ke-7 dan ke-8 juga berbeda. Jadi nah, ini bagi dengan jumlah uji kerja pada taraf 7 dan ke-8. Taraf 7 dan ke-8. Itu berjumlah datanya adalah 1175. Kita bagi 1175. Dan kita blok juga sampai sini karena sama. Kemudian rumus selanjutnya, ini rumus dari yang kita telah cari sebelumnya, tinggal kita bagi dengan nilai setting point. Jadi kita blok saja sama dengan nilai dari sini, kemudian kita bagi dengan setting point. Enter. Maka sudah terlihat nilai dari rumus ini. Nah, kita blok sampai bawah. Kemudian ini tinggal 1 dikurang dengan nilai yang telah kita cari sebelumnya, nilai yang pada di sini. Jadi kita tinggal masukkan rumus sama dengan 1 dikurang, kemudian kita blok pada kolom yang telah kita cari sebelumnya, itu kita enter. Nilainya akan terlihat segini. Untuk persenan ini kita tinggal kali 100 saja. Jadi perintah sama dengan, terus kita blok yang di sini, kita kali dengan 100. Lihat. Tebuk saja. Kemudian ini juga kita ke samping. Nilai yang telah kita cari yaitu nilai akurasi rata-ratanya adalah 99,987. Nah, sekarang kita buat grafik data akurasinya yaitu dengan memasuki insert, kemudian ke chart, itu scatter yang kedua ini, scatter with smooth lines and markers. Chat saja. Kita kemudian masukkan data, kita tambahkan, seriesnya adalah akurasi. Kemudian series X-nya adalah dari taraf 1 sampai taraf 8, mungkin setting point. 8. Kemudian series Y-nya adalah nilai akurasinya sendiri yang telah kita cari. Kita lihat. Ini adalah grafik dari nilai akurasi dari data uji kinerja kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang RWT atau rata-rata waktu proses, di mana rumus dari RWT sendiri yaitu
Shift-nya I dengan 1 pangkatkan dan kurung AONI plus delay tutup kurung dibagi N, di mana AONI itu waktu aktif alat dan delay itu waktu keterlambatan alat merespon. Pada set point 70, AONI diperoleh 15 menit, delay alatnya itu 1 detik. Berarti memperoleh jumlah data yang diperoleh dari kinerjanya ada 1188. Jadi RWP-nya untuk mencari RWP itu dari kipasnya tuh 39 detik ditambah delay-nya waktu keterlambatan alat merespon itu dibagi dengan jumlah data. Jadi diperoleh RWP-nya 0,03367. Pada set point 65, kipasnya 39 detik menyala. AONI-nya 13 menit, delay alatnya 2 detik. Jumlah datanya 1188. Di RWP-nya diperoleh dari 39 ditambah 2 detik dibagi dengan 1188, jadi diperoleh RWP-nya 0,034512 menit. Pada set point 65 ini menunjukkan respon terburuk atau RWP-nya paling rendah. Kalau di set 70 tadi, sistem merespon cukup lambat. Selanjutnya pada set point ke 60. Kipasnya menyala 35 detik, AONI-nya 11 menit, delay alatnya itu 3 detik. Jumlah datanya itu ada 1188. Maka diperoleh RWP-nya 0,011785. Pada set point 60 ini sistem responnya tuh baik. Jadi RWP-nya tuh rendah. Pada set point 55, kipas menyala 60 detik, AONI-nya 9 menit, delay alatnya 4 detik. Jumlah datanya 1188. Maka diperoleh RWP-nya 0,010943. Pada set point 55 ini responnya baik. Selanjutnya pada set point 50, kipas 35 detik, AON 7 menit, delay alatnya 5 detik. Jumlah datanya 1188. RWP yang diperoleh 0,010101 menit. Terus set point ke-45 itu kipas 35 detik, AON is 5 menit, delay alat itu 6 detik. Jumlah data itu ada 1134. RWP-nya diperoleh dari RWP diperoleh 0,0097 menit. Set point 40 diperoleh kipas 34 detik, AONI 3 menit, delay alatnya 7 detik.
Jumlah datanya 1175. RWP yang diperoleh 0,008511 menit. Selanjutnya set point ke 35 itu lagi pas 33 detik, ANI-nya 1 menit, delay alatnya 8 detik. Jumlah data itu ada 1175, sehingga RWP yang diperoleh 0,000766 menit. Di sini ada grafik RWP. Oh, sebelum ke grafik, maka diperoleh RWP keseluruhan dari set 70, 65, 60, 55, 40, 45, 40, 35. Yang set point 70 itu diperoleh RWP-nya 0,03365, set point 65 diperoleh RWP-nya 0,034512, set point 60 itu diperoleh 0,011785, set point 55 diperoleh 0,010943, set point 50 diperoleh 0,010101, set point 45 diperoleh 0,0097, set point 40 diperoleh 0,008511, set point 35 diperoleh 0,00766. Pada set point ini berdasarkan nilai RWP-nya, sistem paling efisien bekerja pada suhu 35 sampai 40. Jadi terus pada set point 35 sampai 40. Terus untuk performanya itu yang buruk terjadi pada set point 65. Karena di sini RWP-nya tinggi. Terus diperoleh grafik sumbu horizontal kedua, sumbu Y-nya itu RWP, di mana dari set 70 hingga 65 itu grafik cenderung tinggi, terus responnya melambat. Dari set point 65 ke 60 itu grafik turun tajam. Terus menung dari set point 65 ke 60 itu grafik turun, terus menunjukkan peningkatan kinerja besar RWP-nya turun. Terus dari set point ke 60 ke 55 itu ini set point juga masih bisa dibilang kurang efisien. Terus dari set point 55 ke 45 itu grafiknya yang jadi performance for sistem kembali turun. RWP-nya itu 0,034. Terus pada set point dari 35 dari 40 ke 45
dia tetap turun. Ehm, dia bertahap terus menurun secara dia turun terus secara bertahap sehingga sampai dan ke 35 grafik memenuhi kurva. Grafiknya terus menurun dari set point 60 ke 35. Jadi sebetulnya sangat efisien di suhu rendah yaitu 35 derajat Celcius ke bawah. Dari kami, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.